mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Imam Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang sama para sahabatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimukum bi afdali ummati. Wahai para sahabatku sekalian, maukah engkau semuanya aku kasih tahu bahwa siapakah umat-umatku nanti di akhirat yang paling mulia? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, kami kepengen tahu siapakah di antara umat-umatmu yang mulia di hari kiamat nanti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata Nabi, alladzina yaqra'una al-Qur'an. Umat-umatku yang paling mulia di hari kiamat nanti adalah mereka yang banyak menghabiskan waktunya ketika hidup di dunia untuk membaca Al-Quran. Yaqulullahu azza wa jalla yawmal qiyamah, ya Jibril nadin man kana alladhi yaqra'una Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di hari kiamat nanti kepada para malaikat, khususnya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, panggil siapakah di antara hamba-hambaku yang waktu di dunia dia suka membaca Al-Quran. Jadi ini Pak Bu, nanti ketika kita dibangkitkan dari kubur kita disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan kita. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yawma idhi yasdurun nas ashtatan liyuraw a'malahum. Hari itu, kata Allah, aku kumpulkan hamba-hambaku, aku kelompok-kelompokkan mereka. Maka di antara kelompok hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yuhsyaru ummati ala 12 sinfan. Nanti umat-umatku, kata Rasulullah, dibangkitkan dari kubur mereka ada 12 kelompok. Di antara kelompok yang dibangkitkan oleh Allah, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk berseru, mana orang yang dulu waktu di dunia suka baca Al-Quran. Fayatifuna alladhina yaqra'una Al-Quran. Maka mereka ketika dipanggil oleh malaikat Jibril, serentak yang waktu hidup di dunia suka menghabiskan waktu mereka untuk baca Al-Quran, mereka pun berdiri atas panggilan malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian apa yang terjadi? Sebelum mereka dimasukkan ke dalam surga, yaji'u sahibul Quran yaumal qiyamah. Datanglah Al-Quran yang sering mereka baca waktu di dunia. Di hari itu Al-Quran yang sering mereka baca akan menghampiri mereka-mereka yang suka membacanya. Apa kata ini Al-Quran? Ya Rabb, wahai Allah, hullihi, pakaikan kepada orang yang suka baca aku, pakaikan sesuatu kepadanya. Fayulbasu tajul karamah. Maka seketika itu diambilkan mahkota untuk mereka-mereka yang suka membaca Al-Quran, untuk mereka-mereka yang suka waktu hidup di dunia hatinya cinta kepada Al-Quran, yang mereka waktu di dunia menghafal Al-Quran. Fayulbasu tajul karamah. Maka dipakaikan mahkota kemuliaan di atas kepala mereka. Kemudian kata Al-Quran, ya Rabb zidhu, ya Allah, belum cukup mahkota di atas kepala mereka, tambah lagi ya Allah. Zidhu, zidhu ya Rabb, tambah, tidak cukup mahkota di atas kepala mereka. Apa kata Al-Quran? Tambah ya Allah. Hullihi, pakaikan lagi mereka sesuatu. Fayulbas, maka dipakaikan lagi mereka jubah kemuliaan.
terhadap mereka-mereka yang suka membaca Al-Quran dan mereka yang menghafal Al-Quran. Maka dipakaikan jubah kemuliaan kepada mereka yang menghafal Al-Quran. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala panggil kedua orang tua mereka. Kata Allah, mana kedua orang tua? Ini hambaku yang menghafal Al-Quran. Dipanggil kedua orang tuanya. Kata Allah, ini mahkota. Allah berikan mahkota, tajul karamah, mahkota kemuliaan kepada hambanya yang menghafal Al-Quran. Kata Allah, pakaikan untuk kedua orang tua. Maka diambillah oleh anaknya. Ini mahkota kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Kemudian dipakaikanlah mahkota kemuliaan tersebut untuk kedua orang tua yang menghafal Al-Quran. Maka mereka-mereka yang menghafal Al-Quran akan menggandeng saudara-saudari mereka. Digandengnya orang-orang yang dekat dengannya, digandengnya kedua orang tuanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran fid dunya, ahlullah fin nas. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki dua keluarga di golongan manusia. Yang pertama, ahlul Quran, mereka yang suka membaca dan menghafal Al-Quran. Yang kedua, wa khassatuhu, keluarga orang yang menghafal Al-Quran. Mereka adalah ahlullah, mereka adalah keluarganya Allah. Sami'tu lailata usriya bil haqqa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat aku di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aku mendengar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seruan yang berseru, ya Muhammad. Kata ini suara, wahai Muhammad. Kata ini suara, ya Muhammad, ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi, ya Muhammad. Kata ini suara memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mur ummataka an yukrimu salasatan, al-walid wal-alim wa hamilul Quran wa hadzirhum min an yaghdabuhum aw yahinuhum fa inna ghadabi yashtaddu ala man yahinuhum aw yaghdabuhum. Wahai Muhammad, perintahkan kepada seluruh umat-umatmu untuk memuliakan tiga orang, kata ini suara. Yang pertama, perintahkan umat-umatmu untuk memuliakan orang-orang tua mereka. Yang kedua, perintahkan umat-umatmu untuk memuliakan orang-orang saleh, orang-orang alim. Yang ketiga, perintahkan kepada seluruh umat-umatmu untuk memuliakan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Wahadzirhum min an yaghdabuhum aw yahinuhum, beri peringatan kepada mereka, jangan sampai ada di antara mereka umat-umatmu yang menghinakan atau membenci atau tidak suka dengan orang yang menghafal Al-Quran. Fa inna ghadabi yashtaddu ala man yaghdabuhum aw yahinuhum, karena kemurkaanku akan lebih besar kepada mereka yang tidak suka dan membenci orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ya Muhammad. Kemudian dipanggil lagi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ini suara berseru, wahai Muhammad, hamlatul Quran la yu'adzibuna wa la yuhasabuna yaumal qiyamah. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umat-umatmu, mereka-mereka umatmu yang hafal Al-Quran, di akhirat nanti mereka tidak akan diazab oleh Allah. Di akhirat nanti mereka tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ya Muhammad, kemudian dipanggil lagi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamlatul Quran idza mata baka samawati wa ardi wa malaikati. Ketahuilah wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya mereka-mereka yang menghafal Al-Quran, ketika mereka pergi meninggalkan dunia yang fana ini, langitku, bumiku, para malaikatku, kata Allah, mereka semua akan menangisi penghafal Al-Quran. Wa qala ya Muhammad, kemudian dipanggil lagi wahai Muhammad, laula kaunal Quran, kalau bukan Al-Quran yang ada di dada-dada mereka orang-orang yang menghafal, lahalakatil ard,
pasti akan hancur ini bumi, wasamawat, dan hancur langit, wama 'alaiha, dan sesuatu yang ada di atasnya. Laulal Quran mahfuzan fi sudurihim, kalau bukan anak-anak kita yang menghafal Al-Quran, kalau bukan adik-adik kita yang setiap hari mereka habiskan untuk menghafal Al-Quran, lahalakatid dunya wa man 'alaiha, dunia yang kita tempati ini akan hancur binasa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya kemaksiatan di atasnya. Maka bersyukurlah orang-orang tua yang anaknya, adiknya, yang saudaranya, yang keponakannya, mereka mau menghafal Al-Quran. Banyak-banyak kita berterima kasih kepada mereka penghafal Al-Quran, karena sebenarnya hakikatnya yang menjaga bumi kita yang kita tempati pada saat ini adalah mereka-mereka yang menghafal Al-Quran. Laula kaunal Quran mahfuzan fi sudurihim, kata Allah, kalau bukan seandainya Al-Quran yang mereka hafal, lahalakatid dunya wa man 'alaiha. Ya Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal jannata tashtaqu ila thalathatin, surga itu hanya merindukan 3 macam manusia. Anta wa sahibaika Abi Bakrin wa Umarin wa hamilul Quran. Ketahuilah jamaah sekalian bahwa sesungguhnya surga itu hanya merindukan 3 manusia. Yang pertama, anta ya Muhammad, engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahibaika Abi Bakrin wa Umarin, dan kedua sahabatmu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang ketiga, hamilul Quran, anak-anak kita, Pak. Mereka ini rindukan surga, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah karena kita memiliki keluarga yang hafal Al-Quran, karena kita punya anak yang hafal Al-Quran, karena kita punya cucu yang hafal Al-Quran. Jika seandainya memang kita tidak mampu untuk menghafal Al-Quran, maka siapkan salah satu di antara keturunan kita yang hafal Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena dia akan memberikan syafaat. Mereka yang menghafal, mereka yang suka membaca, mereka akan mampu memberikan syafaat kepada keluarganya. Siapkan generasi keluarga kita untuk menghafal Al-Quran. Kalau tidak ada di antara keluarga kita yang menghafal Al-Quran, siapkan fasilitas untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran, agar kita nanti dipanggil oleh mereka. Mereka dijamin oleh Allah, la yuhasabuna wa la yu'adzabuna yaumal qiyamah, tidak bakal dihisab sama Allah, tidak akan diazab sama Allah. Yang di dalam hatinya ada Al-Quran, yang di dalam hatinya ada kecintaan terhadap Al-Quran, yang di dalam hatinya mahfuzan alaihi Al-Quran, terjaga rapi di dada mereka 30 juz Al-Quran. Maka di pagi yang mulia ini kita menjadi saksi untuk anak-anak kita. Kita berharap mudah-mudahan mereka-mereka yang dianugerahkan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran, mereka pandang wajah kita satu persatu, sehingga mereka kenal dengan kita kelak di akhirat nanti, dengan harapan mereka mampu memberikan syafaat kepada kita, dengan harapan mereka bisa membawa kita masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa harus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, bersyukurlah di pagi yang mulia ini, karena di pagi ini hampir 300 anak-anak kita, santri-santri kita, adik-adik kita yang mereka menghabiskan waktunya banyak untuk Al-Quran, sedangkan kita sibuk dengan urusan dunia kita, sedangkan kita sibuk dengan perkara yang akan kita tinggalkan. Namun mereka meluangkan waktu demi menjaga bumi yang kita tempati pada saat ini. Maka kita doakan, mudah-mudahan santri-santri yang menghafal Al-Quran
berikut guru-gurunya yang menyimak dengan sabar mendengarkan hafalan mereka setiap hari dari subuh sampai malam. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberikan oleh Allah kesehatan senantiasa, diberikan umur panjang dalam ketaatan, dan diberikan kemudahan untuk anak-anak kita meneruskan hafalan Al-Qur'annya sampai 30 juz, sampai kelak kita akan diberikan oleh mereka mahkota kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang bisa saya sampaikan di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala semua daripada anak-anak kita, cucu-cucu kita, adik-adik kita mampu menghatamkan Al-Quran 30 juz, dan mudah-mudahan kita doakan kepada mereka yang sudah selesai menghatamkan Al-Quran 30 juz, kita doakan mudah-mudahan mereka mampu menjaga hafalannya, mengulang hafalannya, dan kita sebagai orang tuanya siap mendukung anak-anak kita, adik-adik kita, saudari kita untuk senantiasa memberikan semangat mereka untuk menghatamkan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah yang hadir pada pagi hari ini. Hadirin wal hadirat, semuanya kita mendapatkan syafaat Al-Quran, keberkahan Al-Quran ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya, Astaghfirullahaladzim wa alhamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa ashabihi sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami semua dengan sebab Al-Qur'an. Berikan keberkahan Al-Qur'an kepada hidup kami, berikan syafaat Al-Qur'an kepada kami semua kelak di akhirat nanti ya Rabb. Ya Allah ya Rabbal Alamin, berikan kemudahan kepada anak-anak kami, kepada adik-adik kami, saudara-saudari kami untuk senantiasa bisa menghafal Al-Quran dan menyelesaikan hafalan mereka. Ya Allah, mudahkanlah mereka untuk menghafal, berikan kekuatan kepada mereka untuk menghafal, berikan semangat senantiasa kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang mendoakan mereka dapat berkah dan syafaat Al-Quran. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Rabbal Alamin, berikan kemuliaan kepada anak-anak kami yang menghafal Al-Quran, dan berikan kepada kami cahaya Al-Quran. Setiap gerak-gerik kami senantiasa diiringi dengan cahaya Al-Quran. Ya Allah ya Rabbal Alamin, tuntunlah segala perbuatan kami sesuai dengan tuntunan Al-Quran, sehingga kami mampu bisa selamat di hadapan-Mu ya Rabb ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa barakatuh. Memasuki acara berikutnya.